Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah. Kali ini spesial edisi Al-Quran Hadis kelas 4 tentang belajar hadis tentang silaturahim ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa min muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, untuk materi keempat, setelah kemarin sudah Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, dan hukum bacaan idgham dan iqlab. Kali ini kita sampai pada belajar hadis tentang silaturahim. Kompetensi intinya yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku, disiplin, jujur, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke ya, kompetensi dasarnya yang diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian bisa menerima bahwa silaturahim merupakan perbuatan yang dicintai Allah ya. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Yang ketiga, memahami arti dan isi kandungan hadis tentang silaturahim, riwayat Bukhari Muslim dari Anas. Nah, yang selanjutnya yang keempat, mendemonstrasikan hafalan hadis tentang silaturahim, riwayat Bukhari Muslim dari Anas. Oke. Yang selanjutnya yang kelima, nanti mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang silaturahim, riwayat Bukhari Muslim dari Anas. Jadi dari situ saja sudah terlihat ya indikator yang diharapkan nanti kalian bisa menerima bahwa silaturahim merupakan perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Yang ketiga, mampu menyebutkan arti hadis tentang silaturahim, riwayat Bukhari Muslim dari Anas. Yang keempat, mampu menghafalkan hadis tentang silaturahim Muslim dari Anas. Yang kelima, mampu menjelaskan pengertian silaturahim. Yang keenam, mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang silaturahim, riwayat Bukhari Muslim. Nanti yang ketujuh, bisa menulis hadis tentang silaturahim ya. Yang kedelapan, mampu mencontohkan perilaku silaturahim. Oke. Nah, peta konsepnya kali ini ada 4 ya, biasa ya. Aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Spiritualnya nanti kalian bisa menerima bahwa silaturahim merupakan perbuatan yang dicintai Allah dan mampu membaca dan melafalkan silaturahim. Untuk aspek sosialnya, menjalankan sikap peduli ya kepada orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Nanti aspek pengetahuannya memahami arti dan isi kandungan hadis tentang silaturahim. Nanti keterampilannya kalian praktek ya, hafalan hadis tentang silaturahim. Terampil mengomunikasikan isi kandungan hadis tentang silaturahim. Terampil menulis hadis tentang silaturahim. Nah, itu. Coba amati bersama ya ini ya, kedua gambar tersebut. Nah, ada yang sedang bersilaturahim dan yang kedua salim ya, sedang salim dengan orang tua. Coba cermati, terus kalian beri tanggapan ya, atau pertanyaan menurut bahasamu masing-masing saja ya. Nah, menurut kalian apa keuntungan saling silaturahim? Coba kalian tulis pertanyaan atau tanggapan di bawah ini. Ayo presentasikan hasil pertanyaan kalian di depan kelas. Nah, pernahkah kalian bersilaturahim? Apakah manfaat yang kalian peroleh dengan bersilaturahim?
bagaimana perasaan kalian saat bersilaturahim. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang hikmah silaturahim, ayo kita pelajari hadis tentang silaturahim berikut ini ya. Membaca hadis tentang silaturahim. Cermati hadis Nabi Muhammad SAW di bawah ini ya. Kita baca hadisnya, cermati lafalnya dan tirukan bacaan gurumu nanti ya, agar bacaanmu baik dan lancar. Jadi an Anas bin Malik ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqi ayun sa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Nah, ini ya rawahul Bukhari Muslim. Coba sekarang baca dan lafalkan hadis tentang silaturahim tersebut ya secara mandiri ya beberapa kali sampai bacaanmu lancar. Nanti setelah membaca secara mandiri terus baca lagi bersama-sama teman sekelas ya. Nah, nanti kalian cek secara berpasangan nih dengan teman sebelahnya ya. Saling mengecek kayak gitu bergantian. Nah, untuk mufrodatnya ya kita artikan bareng-bareng ya. Tirukan secara berulang-ulang juga. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bersilaturahim. Nah, coba kita lakukan, kita mengingat mufradat hadis tentang silaturahim di atas tadi ya. Terus menulis kembali potongan arti kata hadis tentang silaturahim pada tabel berikut. Nah, ini yang ada dalam tabel ini ditulis. Dengan dari Anas bin Malik ya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah qala berkata, man barang siapa falyasil rahimah, hendaklah bersilaturahim. Sahabba ingin ayub safalahu, dilapangkan rizkihi rezekinya. Terus wayun sa'alahu, ditangguhkan fi atharihi, ajalnya ya. Setelah hafal mufradat di atas ini, coba susunlah terjemahannya, terjemah hadis tentang silaturahim dengan kalimatmu sendiri. Jadi nanti kita seperti kemarin pakai post-it ya. Jadi satu post-it nanti berisi satu Arab, satu kata, yang satunya hanya Arabnya saja, yang satu hanya artinya saja. Nah, nanti kalian menghubung-hubungkan, menggandeng-gandengkan gitu. Oh, ini artinya ini Bu, ini artinya ini, begitu ditunjukkan. Nah, seperti nanti kita buat game ya. Nah, setelah menyusun arti penggalan hadis, kemudian cocokkan hasil terjemahan kalian ya dengan terjemahan berikut. Sama enggak nih? Nah, yang benar adalah dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Nah, selanjutnya ayo berlatih menghafalkan hadis tentang silaturahim. Setelah kita dapat membaca hadis tentang silaturahim dengan benar dan fasih, sekarang ayo kita menghafal hadis tentang silaturahim dengan cara membaca berulang-ulang dari satu ayat dilanjutkan ayat berikutnya secara berulang. Setelah membaca berulang-ulang, ayo kita ingat kembali ya dengan menulis lafal dan terjemah hadis tentang silaturahim dengan cara menjodohkan pada tabel berikut ya. Dengan cara memberikan garis penghubung dari tabel A ke tabel B, atau nanti ini Ibu buatkan post-it lagi ya, yang satu Arabnya, yang satu artinya, nanti kalian tinggal menghubung-hubungkan saja. Oke, selanjutnya kalian membuat kelompok terdiri dari 3 anak ya, seperti kemarin. Tuliskan nama pada format berikut, 1 anak dari kelompok penghafal, hadis dan terjemahnya. Nanti yang 2 anak lainnya mendengarkan, lalu memberi penilaian ya dengan memberi tanda centang secara bergantian sampai ketiga-tiganya hafal semua. Nah, gitu. Nah, laporkan hasil hafalan kelompok kalian pada Bapak atau Ibu guru. Nah, agar teman kalian yang belum hafal lafal dan terjemah hadis tentang silaturahim nanti mendapat bimbingan dari Bapak atau Ibu guru. Nah,
Oke, alhamdulillah ya, bisa menghafal hadis tentang silaturahim dengan baik dan lancar. Oke. Selanjutnya coba kalian tuliskan hadis tentang silaturahim, karena dengan sering menulis nanti tulisan kamu akan semakin bagus. Juga mengetahui cara penulisan yang benar, seperti itu ya. Nah, setelah menulis dengan melengkapi potongan ayat, coba menulis lafal hadis tentang silaturahim tersebut secara lengkap dengan harokatnya, tapi yang tanpa melihat teks ya, pada lembar di bawah ini. Insya Allah kamu bisa ya. Nah, setelah selesai, kumpulkan ya lembar tersebut pada bapak ibu gurumu untuk dinilai dan diparaf oleh bapak ibumu di rumah. Oke. Nah, yang selanjutnya kita memahami isi kandungan hadis tentang silaturahim. Jadi silaturahim itu berasal dari kata bahasa Arab silah yang berarti menyambung, dan rohim yang berarti kekeluargaan atau kasih sayang. Jadi silaturahim itu adalah menyambungkan tali kekeluargaan atau tali kasih sayang. Nah, silaturahim itu adalah hal yang sangat penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan keluarga, masyarakat maupun bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar gemar bersilaturahim, baik kepada keluarga, teman maupun tetangga. Silaturahim dapat dilakukan dengan berkunjung ke rumah, berkirim surat, atau menelpon sanak keluarga dan sesama teman. Nah, secara lebih luas, silaturahim dalam ajaran Islam juga tercipta melalui kegiatan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha, serta melalui ibadah haji. Dengan silaturahim akan tercipta persaudaraan yang kokoh, kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Karena begitu pentingnya silaturahim, sehingga Allah mengancam siapa saja yang memutuskan silaturahim dengan ancaman tidak akan masuk surga. Nah, sebaliknya, orang yang selalu menyambung silaturahim akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam silaturahim. Jadi diantaranya adalah dengan mengucap salam, berjabat tangan, berbicara santun, dan memilih waktu yang tepat. Ya, silakan bertanya hal-hal yang berhubungan dengan isi kandungan hadis tentang silaturahim ya, terbuka. Nah, setelah itu nanti kita diskusikan dengan temanmu apa pokok isi kandungan hadis tentang silaturahim. Nanti presentasikan ya di depan kelas secara bergantian dengan tertib. Ya, maju ya, berani maju ke depan untuk menjelaskan pokok isi kandungan hadis tentang silaturahim. Baik deh, sampai pada rangkuman ya. Jadi yang pertama adalah silaturahim terdiri dari dua kata. Silah artinya menyambung dan rohim artinya kekeluargaan atau kasih sayang ya. Silaturahim berarti menyambung hubungan kasih sayang. Nah, poin yang kedua, silaturahim dapat dilakukan dengan berkunjung, mengirim surat, dan menelpon. Yang ketiga, di antara hikmah silaturahim adalah dapat dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang keempat, sholat berjamaah, sholat Jumat, serta sholat Idul Fitri dan Idul Adha merupakan sarana silaturahim sesama muslim. Oke? Jadi hikmahnya itu senang silaturahim dan mengucap salam ya setiap bertemu sesama muslim. Janganlah kalian memutus tali silaturahim jika kalian tidak ingin terputus dari rahmat Allah. Oke? Nah, saatnya berlatih ya. Jawab pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Yang nomor 1, apakah yang dimaksud dengan silaturahim? Jelaskan menurut pengetahuanmu. Yang kedua, sebutkan 2 hikmah yang diperoleh orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, apa sajakah hal-hal yang harus diperhatikan dalam silaturahim? Sebutkan. Yang keempat, tulislah 3 hal yang dapat mempererat silaturahim. Yang kelima, apakah akibat yang akan menimpa pada diri orang yang suka memutus silaturahim? Oke ya, untuk penilaian spiritual, jadi nanti kalian beli tanda checklist ya. Apakah kalian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran? Nah,
Kalau selalu itu poinnya 4 ya, sering itu 3, kadang-kadang itu 1, tidak pernah itu 2, tidak pernah itu 1. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, memberi salam kepada teman dengan santun. Yang keempat, mengucapkan kalimat thayyibah saat melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Yang kelima, merasakan keberadaan dan kebesaran Allah saat mempelajari ilmu pengetahuan. Oke, itu yang kita pelajari kali ini ya. Kita selesai pada penghujung materi. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mampir ke medsosnya Bunda Saripah ya. Klik like dan subscribe. Sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.